Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kegiatan penerimaan anggota baru Pramuka Penggalang Gudep 3132 MTS Negeri 2 Kebumen secara virtual tahun pelajaran 2021-2022. Susunan acara: 1. Pembukaan. 2. Sambutan Kamabikus. 3. Perkenalan pembina sekaligus selayang pandang Pramuka Gugus Depan 3132 MTS Negeri 2 Kebumen. 4. Pelantikan dan penerimaan anggota baru Pramuka Penggalang Gugus Depan 3132 MTS Negeri 2 Kebumen tahun pelajaran 2021-2022. Acara kelima, penutup. Marilah kita buka acara kita dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara kedua, sambutan Kamabikus. Datang kakak, selamat datang kakak, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang kakak, selamat datang kami ucapkan. Salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunyadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu pembina Pramuka yang dikoordinir langsung oleh Waka Kesiswaan MTS Negeri 2 Kebumen, yang kami banggakan seluruh siswa Dewan Pembina Pramuka dan adik-adik calon penggalang, khususnya kelas 7 siswa baru MTS Negeri 2 Kebumen yang saya cintai dan kami banggakan. Salam Pramuka. Pada kesempatan ini yang pertama, marilah kita senantiasa jadi manusia yang suka bersyukur terhadap Allah SWT, karena saat ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk menggali ilmu di MTS Negeri kedua 2 Kebumen. Semoga sesuai dengan harapan kalian akan tercapai cita-cita kalian belajar di MTS Negeri 2 Kebumen selama 3 tahun ke depan. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurah pada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Kita berharap dapat syafaatnya di dunia hatal akhirah. Seluruh siswa calon tamu ambalan yang kami cintai, pada kesempatan ini yang pertama kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan biyudurikum. Semoga dengan bergabungnya kalian sebagai siswa baru di MTS Negeri 2 Kebumen akan melahirkan siswa-siswi kami yang soleh dan solehah. Dengan kegiatan pramuka ini, insya Allah akan diadakan setiap Jumat sore. Walaupun masih dalam masa pandemi, kita bisa ikut kegiatan ini secara online, daring langsung lewat rumah masing-masing. Pada kesempatan ini, kalian nanti akan dilantik sebagai anggota baru penggalang kami di Gugus Depan Pramuka MTS Negeri 2 Kebumen. Untuk itu selamat bergabung, semoga kalian bisa mengikuti kegiatan ini dari pembukaan nanti sampai berakhirnya acara, bisa kalian ikuti dengan sebaik-baiknya. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adikku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Perkenalkan, nama saya adalah Kak Parwondo. Alamat dari Desa Ambalkumolo, RT 3 RW 1, Kecamatan Bulus Pesantren, Kebumen. Di sini kakak diberi tugas untuk menyampaikan sedikit tentang gerakan pramuka. Namun sebelum kakak menyampaikan tentang kepramukaan, terlebih dahulu kakak mengucapkan selamat kepada adik-adikku semuanya yang baru saja dilantik oleh menjadi anggota pramuka penggalang oleh Kak Mabigus MTS Negeri 2 Kebumen, pada beliau Dr. Andes Haji Sugeng Purwanto MPD. Baik adik-adikku semuanya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, kakak diberi tugas untuk menyampaikan materi tentang kepramukaan. Gerakan Pramuka Indonesia ini nama organisasi pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia. Nah, kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana. Tentu kata-kata ini bukan kata yang asing buat kalian semuanya, yang memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga. Itu usia dari 7 sampai 10 tahun, yaitu pada saat kalian duduk di sekolah dasar. Kemudian ada pramuka penggalang, itu usia dari 11 sampai 15 tahun, itu pada saat kalian semuanya masuk di tingkat SLTP atau masuk di MTS Negeri 2 Kebumen. Kemudian ada pramuka penegak, yaitu usia 16 sampai 20 tahun. Kemudian ada pramuka pandega, usia 21 sampai 25 tahun. Dan ada kelompok anggota yang lain, yaitu pembina pramuka, andalan pramuka, korps pelatih pramuka, pamong saka pramuka, staf kuartir, dan majelis pembimbing. Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani, serta menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia, patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan. Nah, adik-adikku semuanya, itu sedikit tentang pengenalan tentang gerakan pramuka. Sedangkan di MTS Negeri 2 Kebumen,
kegiatan pramuka merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang sifatnya wajib dan harus diikuti oleh seluruh peserta didik dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Sedangkan kegiatan ekstra yang lain di luar kegiatan pramuka sifatnya pilihan. Adapun kegiatan ekstra pramuka ini dilaksanakan pada setiap hari Jumat mulai pukul 14 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kegiatan pramuka di MTS Negeri 2 Kebumen diampu oleh para pembina yang profesional di bidang kepramukaan dengan memiliki sertifikat kursus mahir dasar atau KMD dan kursus mahir lanjutan KML. Sekali lagi kakak ucapkan selamat pada adik-adikku semuanya yang telah dilantik menjadi anggota baru dan selamat bergabung menjadi anggota Pramuka Penggalang Gudep 3132 Pangkalan MTS Negeri 2 Kebumen dan salam pramuka. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kak Mabigus yang kami hormati, kakak-kakak pembina Pramuka yang kami hormati, serta adik-adikku Pramuka Penggalang MTS Negeri 2 Kebumen yang saya cintai dan yang saya banggakan. Perkenalkan, saya nama Gun Farihah dari Pembina MTS Negeri 2 Kebumen. Pada kesempatan hari ini, dalam kegiatan ini saya akan menyampaikan materi dalam kegiatan kepramukaan tentang struktur organisasi gerakan pramuka di Indonesia. Adik-adik penggalang yang saya cintai, bahwa dalam dunia kepramukaan itu terdapat struktur organisasi yang harus kalian pahami. Dari materi itu, bagaimana pengorganisasian yang ada dalam kepramukaan di Indonesia. Kami bacakan dan kami sampaikan struktur organisasi gerakan pramuka di Indonesia. Nanti akan kalian pahami pada slide tentang struktur organisasinya. Pimpinan tertinggi dalam gerakan pramuka di Indonesia disebut dengan nama Mabinas atau Majelis Pembimbing Nasional yang dipimpin oleh Kuarnas. Kemudian di bawahnya adalah Mabida yang disebut Majelis Pembimbing Daerah dengan dipimpin oleh Kuarda. Kemudian di bawahnya lagi adalah Mabicab, Majelis Pembimbing Cabang yang dipimpin oleh Kuarcap. Kemudian di bawahnya lagi adalah Mabiran, Majelis Pembimbing Ranting yang di bawah kepemimpinan Kuaran, Kakuaran. Kemudian Mabisa, Majelis Pembimbing Saka.
kemudian Mabigus, Majelis Pembimbing Gugus Depan, dan di bawahnya adalah para putra-putri kita, para adik-adik kita, generasi pramuka penggalang yang ada pada gudep masing-masing sekolah, dalam hal ini adalah MTS Negeri 2 Kebumen. Selanjutnya, untuk Mabinas dipimpin oleh Kuarnas. Dalam hal ini sebagai Kuarnas adalah Kak Budi Waseso. Kemudian yang kedua sebagai Kuarda, pemimpin Mabida adalah Kak Atikoh Ganjar Pranowo. Kemudian Mabicap, dalam hal ini Kuarcap, dipimpin oleh Kak Haji Ahmad Ujang Sugiono SH. Kemudian Majelis Pembimbing Ranting atau Mabiran dipimpin oleh Kak Kuaran, dalam hal ini adalah Martiono MPD. Kemudian di bawahnya lagi adalah Mabigus, dalam hal ini dipimpin oleh Kak Sugeng Purwanto MPD. Beliau adalah Kak Mabigus kita, Kepala Madrasah MTS Negeri 2 Kebumen. Kemudian struktur organisasi penggalang pada pangkalan MTS Negeri 2 Kebumen, dari pimpinan tertinggi adalah Mabigus sebagai pembina gugus, kemudian membawahi pembina gudep, kemudian membawahi pasukan penggalang yang terdiri dari 1 orang pembina dan beberapa orang pembantu pembina, kemudian membawahi lagi Pratama, dan Pratama membawahi beberapa pinru yang ada di MTS Negeri 2 Kebumen. Masing-masing pinru terdiri dari 5 sampai 8 orang. Selanjutnya, sebagai Kak Mabigus di MTS Negeri 2 Kebumen adalah Kak Sugeng Purwanto MPD. Kemudian pembina gudep adalah Kak Ghafir, yang bersamanya adalah para pembina terdiri dari Kak Eni Muflihatun, Kak Nur Hadi Jamal, Kak Muhamim, Kak Mufidin, Kak Hari, dan Kak Ratna Widayati, serta Kak Anggi, dan yang lainnya. Itu yang membawahi seluruh kegiatan pada gudep MTS Negeri 2 Kebumen dari 1018 peserta penggalang yang ada di MTS Negeri 2 Kebumen. Dari pembina itu nanti dibantu oleh Dewan yang pertama adalah disebut dengan nama Pratama. Pratama itu yang mengetuai seluruh pinru-pinru yang ada pada satuan gudep MTS Negeri 2 Kebumen. Masing-masing pinru terdiri dari satu kelas ada 4 pimpinan regu. Demikian anak-anakku semuanya yang harus kalian pahami. Nanti kalian sebagai anggota gerakan pramuka di MTS Negeri 2 Kebumen untuk memahami keorganisasian tersebut sehingga akan dapat bekerja sama, berorganisasi dan berkoordinasi secara dinamis untuk mencapai tujuan dan kemajuan dari pramuka MTS Negeri 2 Kebumen. Demikian anakku, demikian adik-adikku semuanya dari saya. Sekian dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Ayo kawanku bersuara, berbicara semua ke jurusan tujuan kita, Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Dua kali tepuk Pramuka. Sip. Selamat sore adik-adikku semua, ya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bersama-sama bisa bertemu walaupun tidak tatap muka, ya, sebagian di sini dan kalian semua masih di rumah masing-masing. Yang jelas kita masih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan dan yang paling utama kita selalu bebas dari virus corona. Allahumma amin. Adik-adikku semuanya, di sini saya akan memperkenalkan, saya adalah guru Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kebumen, mengampu mata pelajaran akidah akhlak dan juga dalam kegiatan ekstra adalah mengajar ekstra kepramukaan yang alhamdulillah mulai dari tahun 2000, ya. Adik-adikku semua yang saya cintai dan saya sayangi, ya. Nama saya adalah Muhamim, biasa dipanggil Kak Hamim, tapi bukan Hamimah, ya. Kak Hamim, alamatnya adalah Kutowinangun, ya, tepatnya dari SMA Negeri 1 Kutowinangun, pinggir kali, masuk ke selatan kurang lebih 1 kilometer, ya. Belok kanan yang rumahnya banyak bunganya, karena walaupun kakak pembina laki-laki tapi penggemar bunga, ya. Adik-adikku sekalian, di sini kakak akan sedikit menyampaikan tentang kegiatan kepramukaan di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kebumen, baik Jalan Cendrawasih maupun di Jalan HM Sarbini. Kebetulan kakak mengajarnya, membimbingnya di Jalan HM Sarbini 115. Jadi untuk kegiatan kepramukaan di MTS 2 Kebumen, ya, baik di Jalan Cendrawasih maupun di Jalan Sarbini, kegiatannya adalah setiap hari Jumat mulai pukul 14.00 sampai jam 16.00, ya. Kegiatannya bergantian. Misalnya Jumat pertama kelas 7, terus Jumat berikutnya kelas 8. Jadi kalian bertemunya ataupun kegiatannya setiap 2 minggu sekali. Adapun kegiatannya itu setiap kegiatan itu ada apel, ya, upacara pembukaan dan penutupan. Materi kadang-kadang di ruangan dan juga kadang-kadang di luar ruangan, di lapangan, yang bentuknya menyesuaikan dengan materinya, ya. Itu mungkin yang sedikit yang kakak sampaikan, ya. Mudah-mudahan ada bayangan kalian nanti ketika sudah kegiatan pramuka tatap muka, karena sementara ini kegiatannya adalah masih daring atau online, ya. Tetap semangat walaupun dalam kondisi yang seperti ini, ya. Kita tetap semangat membara seperti api dalam dasa dharma pramuka. Salam pramuka. Sekian, segala salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Terima kasih. Coba semuanya bareng-bareng yang di rumah juga ikut mengikuti acara ini. 1 kali tepuk pramuka. Ulangi lagi, ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Di rumah juga, ya.
tepuk pramuka. Yes, terima kasih anak sekalian. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Saya nama Kak Jamal, lengkapnya Kak Nur Hadi Jamal. Di sini tahun ini saya mendampingi kalian untuk memandu atau membina pramuka tahun ajaran 2001-2022. Di samping itu, sebagai kesehariannya Kak Jamal mengajar mapel matematika kelas 7, 8 dan juga 9. Ini Kak kelas 7 belum ketemu karena selama ini adalah online. Baik, dalam pramuka penggalang kita mengenal ada bermacam-macam tingkatan. Yang pertama adalah penggalang ramu, penggalang rakit, penggalang terap, dan satu lagi yang khusus adalah penggalang Garuda. Sehingga setiap tingkatan itu ada penggalang Garuda, baik itu tingkat penggalang ataupun penegak. Nah, kalian kelas 7 ini masuk dalam kategori penggalang ramu. Nah, untuk menjadi penggalang terap ataupun rakit, kalian harus melalui suatu proses. Sebelumnya akan dilantik terlebih dahulu, ya. Syaratnya itu banyak sekali, ada dalam SKU atau di pusaka kalian. Yang pertama adalah antara lain, ini masih banyak yang lain, tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Kalian harus pernah berkemah selama 4 hari, ya. Kemudian yang kedua, kalian juga harus paham, hafal akan penerapan dasa dharma dan trisatya. Ini tolong selain hafal juga kita telaah apa masing-masing butir, masing-masing dasa dharma, sehingga nanti kalian akan bisa mengamalkan, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga ada syarat mengenal berbagai minimal 3 macam pahlawan, lagu-lagu satu nusa satu bangsa, bagi negeri, dan masih ada yang lain, ya. Nanti kita lihat di SKU untuk penggalang ramu, ya. Baik, mari kita bersama-sama di akhir kita perkenalan, kita menyanyi bareng-bareng lagu Padamu Negeri. Yang di rumah ikut juga menyanyi Padamu Negeri. Juga di studio ini kita bareng-bareng nyanyi Padamu Negeri. Semuanya di belakang juga ikut nyanyi, ya. Bareng, yuk. Bareng-bareng, yuk. Kak ini juga Kak Anggi, Kak Hamim, juga yang di rumah semuanya nyanyi, ya. Oke, siap, bareng-bareng. Jiwa raga kami terima kasih teman-teman di studio ataupun di rumah. Kita sebagai pramuka harus rela berkorban, berbakti untuk negeri tercinta, baik jiwa ataupun raga kita. Oke, itu di akhir perkenalan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, selamat berbakti, selamat mengabdi demi negara tercinta. Merdeka! 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 Salam pramuka. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah sebutan tentang nama kesatria muda. Bukan asal nama yang terpanggil dari hati manusia,
Adik-adikku sebagai sosok yang kuat nan bersahaja, mendirikan kakinya tegap di atas tanah pertiwi Nusantara. Sebuah sebutan tentang diri pengabdi bangsa dengan coklat yang tersandung sebagai kebijaksanaan, membiarkan lehernya terbalut indah merah putih keteguhan dan terlingkar rapi sebagai ciri seorang yang berdharma. Sebuah abdi masyarakat, cikal kelapa yang tumbuh, memikul kisah kegembiraan dalam satu keluarga besar, bina diri sebagai pemimpin besar masa depan. Saat bersedih, tertawa dalam persamaan budi yang luhur. Sebuah rasa sukacita melantangkan suara kebersamaan, memaknai hidup sederhana tanpa meninggalkan rasa syukur. Seniman lapangan dan atribut kepribadian diri, di kedepan yang dimilikinya. Tak ada sunyi saat kita bergerak menjadi pramuka, saling mengisi sebagai keluarga tanpa kesedihan. Jelas seorang praja muda karana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat datang pada anggota baru Penggalang Ramu MTS Negeri 2 Kebumen, yang mana barusan tadi dilantik oleh beliau Haji Sugeng Purwanto MPD selaku Kak Mabigus Pangkalan Gudeb 1105.10.3132 Kebumen. Yang terhormat kakak pembina, kakak pelatih Dewan Kehormatan Dewan Pramuka Pangkalan MTS Negeri 2 Kebumen yang kakak banggakan. Semoga dalam tahun pelajaran 2021-2022 walaupun masih di suasana pandemi, kita tidak segan-segan dengan berpegangan rawe-rawe lantas malang-malang putung. Semangat berkorban, jiwa kami adalah jiwa patriot yang sopan dan kesatria. Semoga dalam adik-adik menempuh pendidikan formal maupun informal, ekstra kepramukaan adalah ekstra wajib yang harus adik-adik ikuti dari berbagai jenjang. Kelas 7 yang mana tadi sampaikan oleh Kak Mabigos dan Kak Parwondo selaku pembina selaku waka kesiswaan MTS Negeri 2 Kebumen, bahwa dari beberapa jenjang diawali dari pramuka golongan penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap, semuanya adalah wajib untuk kegiatan kepramukaan. Selanjutnya adik yang kita banggakan dan ucapan selamat pada adik-adikku semuanya untuk kelas 7 angkatan 2021-2022.
kami sampaikan dan kita perkenalkan kalau adik-adik nanti mengikuti kegiatan ekstra dengan disiplin, rajin, akan mendapatkan ilmu yang menambah diri untuk berkomunikasi. Kalian sudah hafal dengan kode 10 dalam berkomunikasi. Di sana ada komunikasi yang menggunakan Hotel Tango atau yang dengan HT. Kalian adik-adik nanti untuk bisa menghafal alfabet diawali dari huruf abjad A, itu adalah alfa, B-nya adalah Bravo, Charlie, Delta Echo, Vera, Golf Hotel India, Juliet Kilo, sampai Nancy Tango, Fox Zulu. Ya, perkenalkan, nama kakak adalah Golf Hotel Oscar, Vera India Romeo. Ya, dan kami kenalkan kakak beralamatkan di Delta Sierra Echo 5 India, 5 India Nancy Golf. Alhamdulillah untuk kali ini perkenalkan kakak adalah mantan pembina Gudap 3132 untuk 2020-2021. Terima kasih kami ajukan pada kakak-kakak pembina, semoga lebih maju untuk tahun yang akan datang. Semoga tetap semangat adik-adik, karena tadi adalah dari kakak-kakak pembina sudah menyampaikan untuk pembina yang handal di tahun 2021-2022. Untuk terkait dengan teknik, adik-adik tentunya di sekolah dasar di sana disampaikan atau mungkin sudah berlatih, adik-adik menerima tentang kegiatan kepramukaan, di mana di sana ada teknis kepramukaan. Yang pokok adik-adik, pertama adalah sebagai pramuka penggalang, tidak lepas dari janjinya. Janji seorang pramuka penggalang, satu adalah tadi sudah disampaikan kali adik-adik untuk dilantik menjadi anggota penggalang Gudap 3132 sesuai dengan janjinya adalah Trisatya. Kemudian di dalamnya untuk diamalkan, tidak hanya dihafal tapi diamalkan sesuai dengan landasan kita, landasan negara kita Pancasila. Tidak hafal, hanya hafal 5 dasar tapi harus diamalkan. Sama dengan kita punya janji Trisatya, 3 janji, 10 dasar dharmanya. Satu adalah ketuhanan, kemanusiaan dan seterusnya. Dalam teknik kepramukaan yang pokok itu adalah kalian jiwa pramuka tidak lepas dari selalu menyapa, memberi salam, dan menjawab salam. Salam pramuka dijawab salam pramuka. Apa itu arti? Sama dengan kita orang muslim menjawab, memberikan nuluk salam, assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Tentunya kita memberikan dengan ucapan salam, kita saling mendoakan pada sesama anggota pramuka. Yang kedua, di dalam dasar dharma 1 sampai 10 di dalamnya adalah termuat untuk nilai-nilai kepramukaan yang ada, sehingga apa yang harus ada dilakukan dalam pengetahuan kepramukaan itu di situ termuat untuk pengetahuan umum kepramukaan. Kemudian ada keterampilan, ada tim untuk kesehatan,
yang mana terakhir yang sering ditunggu oleh adik-adik kesenangannya adalah berlatih mandiri, berlatih hidup sendiri, yaitu dengan perkemahan. Dalam dasar dharma tertuang dalam gerakan pramuka, tadi sudah disebutkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADART, gerakan pramuka tahun 1993 nomor 190 130 bahwa kepramukaan Indonesia adik-adik dituntut untuk bisa memajukan, bisa mengisi untuk generasi penerus bangsa, sehingga pramuka Indonesia khususnya di Gudeg 3132 Pangkalan MTs Negeri 2 Kebumen yang nantinya lebih maju di ontai kegiatan adik-adik yang mengisi dan siap bakat minat tadi untuk dicurahkan. Yang punya bakat seni menyanyi silakan adik-adik, yang punya bakat keterampilan, berbagai macam keterampilan di dalam kepramukaan, satu adalah diantaranya tali temali, itu menjadi pokok dalam kegiatan kepramukaan khususnya bidang perkemahan. Tali temali dia latih di sana, ada materi beberapa yang ada, antara lain dari berbagai macam simpul. Dari berbagai macam simpul yang nantinya adik bisa lakukan dengan belajar dengan baik dengan kakak-kakak pembina, sehingga adik nantinya bisa menguasai membuat berbagai simpul, karena simpul-simpul nanti adik gunakan bisa terapkan untuk masa yang akan datang, khususnya di keluarga pada umumnya, masyarakat untuk selanjutnya. Contoh kecil, adik bisa membuat simpul, ada simpul mati, simpul anyam, ya simpul jangkar, simpul pangkal, simpul tarik, dan lain sebagainya. Adik di rumah punya pemeliharaan sapi atau kambing. Nah, ini adik bisa menerapkan keterampilan simpul-simpul tadi seperti simpul tarik. Adik menggunakan simpul tarik tadi untuk mengikat sapinya di pohon sehingga mudah untuk melepasnya. Itu gunakan simpul tarik. Adik mau melaksanakan perkemahan, mendirikan tenda. Ini harus punya dasar, punya keterampilan. Satu adalah tentang simpul pangkal, simpul jangkar, simpul mati. Bahkan untuk simpul tarik tadi. Itu 3 atau 4 simpul yang pokok yang harus ada di kuasai, sehingga nantinya di dalam medan perkemahan, adik mau mendirikan tenda, mau menali, membuat tiang bendera, ini akan mudah. Untuk teknik yang lain dalam bidang lomba, dari berbagai lomba tentunya jadi yang harus dikuasai itu adalah yang mana pada kepramukaan banyak sekali tentang kesehatan. Kesehatan khususnya dimiliki oleh adik-adik, kesehatan palang merah remaja. Yang pertama adalah adik harus memiliki bagaimana cara berlindung untuk menjaga diri dari beberapa hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau adik sudah bisa menguasai cara menangani diri, misalkan pusing, kemudian kakinya lecet, kakinya kesleo, bahkan sampai yang tidak diinginkan adik sudah menguasai, sampai kekurangan oksigen misalkan. Ada kata biasanya kedinginan terjadi anggota pramuka karena kedinginan, ada yang jadi sampai naudzubillah adalah mati suri. Nah ini, jadi minimal bisa membantu bagaimana menolong, memberikan pertolongan sesama anggota pramuka, yaitu dengan cara pernapasan buatan. Pernapasan buatan atau yang dikenal dengan Helginesen
Pernapasan yang buatan dari mulut ke mulut dan dari mulut ke hidung. Yang mulut ya, yang hidung ditiup, mulutnya disedot. Nah, ini tapi sesama jenis, jangan laki-laki dengan perempuan ya. Ini untuk pertolongan. Dan nanti ada pakar, nanti kalau adik-adik ikut Palang Merah Remaja, adik-adik harus bisa bagi pedoman dalam bidang kesehatan. Minimal adik harus bisa membuat tandu darurat. Tandu darurat dibuat dari tongkat, ya, kemudian tali. Nah, ini membuat tandu darurat. Kita butuh 2 tongkat, butuh tali pramuka. Nah, di dalamnya adik-adik harus bisa membuat simpul. Satu adalah simpul pangkal, simpul jangkar, dan simpul mati. Nah, ini kunci untuk pembuatan tandu darurat. Dan selanjutnya tadi untuk selanjutnya kakak sampaikan selamat berkarya berlatih. Maka untuk adik-adik supaya adik lebih paham, lebih banyak ilmu, terutama adalah ilmu dalam materi kepramukaan, maka silakan adik untuk wajib aktif di dalam kegiatan kepramukaan yang diadakan setiap hari Jumat. Semoga pada bulan yang akan datang untuk pandemi hilang, pramuka datang. Sekian, selamat untuk pada adik-adikku. Sekali lagi, salam pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Kami akan memperkenalkan diri. Nama Ratna Widayati, alamat Perumahan RSS Jatimulyo, Alian Kebumen. Kakak di sini mengampu Mapel PKN, selain itu juga menjadi pembina pramuka, yaitu di MTS Negeri Kebumen 2, khususnya di Jalan Sarbini. Bahwa kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan di MTS Negeri 2 Kebumen ini dilaksanakan setiap hari Jumat, walaupun dalam kondisi pandemi, insya Allah akan dilaksanakan secara daring. Yang materinya antara lain yaitu mengenai SKU, syarat kecakapan khusus, yang bukunya itu berwarna merah dan coklat. Ya, ini harus dipunyai oleh adik-adik semua, khususnya kelas 7, 8, dan 9, karena pramuka di sini adalah wajib diikuti mulai dari kelas 7, 8, dan 9. Mungkin hanya itu adik-adik yang perlu kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyala, nyala api kita, seru dasar Dharma, bangkit Indonesia, tegakkan jiwamu, getarkan dunia, semangat Pancasila. Cinta alam dan kasih sayang, pagi
tepuk. Mari semuanya tepuk pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semuanya. Salam pramuka. Salam. Ya, oke. Tadi adik-adik sudah berkenalan dengan beberapa kakak pembina. Nah, untuk kali ini adik-adik berkenalan juga dengan kakak. Barangkali ada yang sudah tahu kita pernah bertatap muka, tetapi dalam hal ini adalah dalam kegiatan penerimaan anggota baru pramuka. Kakak akan memperkenalkan diri karena kakak juga menjadi salah satu pembina pramuka. Nama kakak adalah Kak Eni Muflihatun. Kalau dalam kegiatan pembelajaran kakak mengajar materi atau pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, adik-adik semuanya, Kak Eni beralamat di Jalan Kejayan, Taman Winangun, Kebumen. Nah, bagi adik-adik yang rumahnya ke arah selatan, ini akan melewati rumah kakak. Dan tepatnya kakak ini menjadi pembina pramuka yang ada di lokasi Jalan Cendrawasih. Adik-adik, sebelum kakak menyampaikan lebih lanjut, sepertinya pramuka kalau tidak ada tepuk tidak rame ya. Jadi buat adik-adik yang ada di rumah yang sedang menyaksikan kegiatan ini, mari kita tepuk pramuka bersama 3 kali, dan juga adik-adik yang ada di studio juga, kakak-kakak yang ada di studio dibantu ya kakak-kakak semuanya. Kita akan melakukan tepuk pramuka 3 kali, nanti di akhir tepuk itu kita menyebutkan Mazda, 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 yes, begitu ya. Itu ciri khas pramuka Mazda atau disebut dengan Pramazda. Siap ya adik-adik semuanya dan kakak-kakak? Siap. Ya, oke. 3 kali tepuk pramuka. Mazda, 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 yes. Nah, begitu. Oke, besok ketika kita bertatap muka, insya Allah kegiatan pramuka ini akan sangat mengasyikkan dan menggembirakan. Oke, banyak sekali materi kepramukaan tadi sudah disampaikan sama kakak-kakak yang lain. Nah, salah satu materi kepramukaan yang harus adik-adik ketahui adalah tentang janji dan kehormatan pramuka. Janji dan kehormatan pramuka ini adik-adik sekarang adalah menjadi pramuka penggalang. Nah, janji dan kehormatan pramuka penggalang itu ada 2. Yang pertama adalah Trisatya, yang keduanya adalah Dasadharma. Nah, Trisatya itu harus kalian pegang teguh, karena itu merupakan janji kehormatan pramuka. Besok ketika kita tatap muka, kakak akan menguji kalian apakah adik-adik sudah hafal apa belum tentang Trisatya. Ya. Yang keduanya adalah Dasadharma. Dasa itu 10. Berarti ada 10 poin ya, 10 dharma yang harus adik-adik pegang, yang harus adik-adik miliki dalam hati sebagai seorang pramuka sejati. Oke? Itu saja yang bisa kakak sampaikan. Selamat bertemu kembali nanti di kegiatan tatap muka, mudah-mudahan segera bisa terlaksana. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bermain dalam kegiatan pramuka, bisa belajar bersama dalam kegiatan pramuka. Terima kasih, segala kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Oke, gimana kabarnya adik-adikku di rumah? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari COVID-19. Amin. Oke, sebelumnya biar kalian di rumah, adik-adik di rumah semangat, mari kita 1 kali tepuk pramuka saja biar tambah semangat.
Oke, siap? Oke. Satu kali tepuk pramuka. Terima kasih adik-adikku di rumah. Oke, adik-adikku semua yang saya banggakan dan saya cintai. Sebelumnya, perkenalkan, nama Hari Rahmanto, biasa dipanggil dengan Kak Hari. Kebetulan alamat kakak ada di Trikarso, Sruweng, Kebumen. Di dalam MTS Negeri 2 Kebumen, saya diberi amanah untuk mengampu materi pelajaran atau pelajaran bahasa Jawa dan seni budaya kelas 7, 8, dan 9. Untuk itu saya juga ditambahi amanat untuk memegang ekstra khususnya kepramukaan di Jalan Cendrawasih, nyun sewu, di Jalan Sarbini. Itu perkenalan cukup ya. Untuk selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada adik-adikku semua yang sudah mengikuti pada sore hari ini, yaitu penerimaan Pramuka Penggalang Gudep 3132 MTS Negeri 2 Kebumen. Dan kakak juga mengucapkan selamat kepada adik-adik kelas 7 khususnya yang sudah menjadi anggota baru di MTS Negeri 2 Kebumen. Mudah-mudahan menjadi cikal bakal yang akan memajukan prestasi khususnya dalam bidang kepramukaan di MTS Negeri 2 Kebumen. Ada beberapa hal yang akan meningkatkan prestasi. Salah satunya dengan perlombaan. Perlombaan di sini ada yang sifatnya beregu dan ada yang perorangan. Nanti kita bisa bicarakan bersama di lain hari, tapi yang kita bahas untuk hari ini, di sore hari ini, itu tingkat bergu. Yaitu ada lomba, namanya lomba tingkat. Ada lomba tingkat 1, itu diselenggarakan di tingkat gudep atau pangkalan. Misalkan kita berada di MTS Negeri 2 Kebumen, gudep 3132. Yang kedua, itu ada lomba tingkat 2. Ini diselenggarakan di tingkat kuartir ranting atau di tingkat kecamatan. Dan selanjutnya ada lomba tingkat 3. Ini diselenggarakan di kuartir cabang atau di tingkat kabupaten. Dan selanjutnya ini ada lomba tingkat 3, nyun sewu, lomba tingkat 4 yang diselenggarakan di kuartir daerah. Ini tingkatnya sudah tingkat provinsi. Dan yang terakhir, lomba tingkat 5. Ini diselenggarakan di tingkat nasional, kuartir nasional. Itu semua kalian bisa buktikan di sini bakat kalian, kemampuan kalian biar bisa mengharumkan nama MTS Negeri 2 Kebumen khususnya dalam hal kepramukaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk adik-adikku di rumah, tunjukkan prestasimu. Mazda Jaya, Pramazda Jaya. Sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo adik-adik penggalang, perkenalkan saya Kak Anggi. Kak Anggi di sini adalah pembina pramuka di MTS Negeri 2 Kebumen, khususnya di Jalan Cendrawasih. Selain sebagai pembina pramuka, Kak Anggi juga mengajar mata pelajaran PPKN. Setelah kalian tadi menerima sedikit materi dan selayang pandang dari kakak-kakak pembina, di sini Kak Anggi akan memberikan sedikit materi permainan. Pramuka itu tanpa permainan pasti akan terasa hambar. Coba, tujuan dari permainan di pramuka itu apa? 1, bisa untuk kecekatan kalian. 2, untuk kekompakan beregu. Kak Anggi akan memberikan 3 contoh permainan dalam pramuka.
Yang pertama ada tupai dan pohon. Ini adalah permainan bergu. Terus yang kedua ada permainan berkelompok kim. Ini menggunakan indera penciuman, di mana nanti kalian akan ditutup matanya dan kalian harus mencium bumbu-bumbu dapur dan kalian harus menebak bumbu apa yang kalian cium. Yang ketiga ada estafet air. Ini adalah kegiatan pramuka yang sangat mengasihkan. Kalian akan estafet air dengan teman kelompok kalian. Nanti airnya akan kalian taruh di atas kepala dan kalian tuangkan ke belakang. Jangan sampai airnya banyak yang tumpah, karena nanti yang dinilai itu adalah banyak atau sedikitnya air. Nah, selain permainan, dalam pramuka juga ada yang namanya tepuk atau nyanyi-nyanyi. Kak Anggi akan berikan satu contoh tepuk pramuka, yaitu tepuk beri semangat. Sebelumnya akan Kak Anggi praktekkan terlebih dahulu ya. Beri semangat, yuk, semangat kakak, aye. Sekali lagi, yuk, semangat kakak, aye. Berkali-kali, yuk, semangat kakak, aye, 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 jos. Nah, kata kakak, kalau misalnya kalian bisa ganti dengan kata kawan untuk memberikan semangat anggota tim kalian atau kelompok lain, ya. Coba adik penggalang, Kak Anggi minta bantuannya. Ayo, Dek Zaza dan Dek Hakim. Nanti pakainya yang kawan aja ya. Oke. Yang semangat ya. Oke. Beri semangat, yuk, semangat kawan, aye. Sekali lagi, yuk, semangat kawan, aye. Berkali-kali, yuk, semangat kawan, aye, 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 jos. Kalian bisa tirukan nanti di rumah masing-masing. Sekian dari Kak Anggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kakak atas nama Gerakan Pramuka Penggalang Pangkalan MTs Negeri 2 Kebumen, sebelum kakak melantik adik-adik menjadi anggota Pramuka Penggalang, maka kakak minta perhatian adik-adik mengenai keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 203 tahun 2009 tentang aturan rumah tangga Gerakan Pramuka, bahwa sesuai dengan keputusan Kuartir Nasional tersebut perlu melantik adik-adik yang sudah memenuhi syarat, dan kakak berharap kepada adik-adik agar menghayati dan mengamalkan nilai-nilai pramuka dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik calon penggalang, sebelum kakak melantik kalian, kakak perlu mengajukan beberapa pertanyaan agar dijawab dengan tegas, jelas, dan penuh tanggung jawab. 1. Apakah adik-adik mengerti dan paham akan dasar Dharma Pramuka? Siap, mengerti. 2. Apakah adik-adik bersedia memikul tanggung jawab atas tugas dan fungsinya selaku anggota Gerakan Pramuka? Siap, bersedia. 3. Sanggupkah adik-adik selaku anggota Gerakan Pramuka di Pangkalan MTs Negeri 2 Kebumen menjadikan diri pribadi sebagai contoh dan tauladan? Siap, sanggup. Sebentar lagi adik-adik akan mengucapkan janji sebagai anggota Pramuka. Pramuka adalah seorang patriot yang penuh tanggung jawab dan selalu berdiri di tempat yang terdepan. Tirukan Trisatya. Trisatya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan negara, serta mengamalkan Pancasila. 2.
menolong sesama hidup, dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. 3. Menepati dasa dharma. Berdasarkan pengucapan janji oleh adik-adik, maka kakak merestui dan melantik secara resmi sebagai anggota Pramuka MTs Negeri 2 Kebumen. Semoga dengan dilantiknya adik-adik menjadi anggota Gerakan Pramuka Penggalang MTs Negeri 2 Kebumen menjadikan adik-adik giat belajar dan terus mencari ilmu guna dijadikan bekal hidup di dunia dan di akhirat, dan senantiasa mendapatkan dari ridho dari Allah SWT. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pramuka Penggalang. Penggalang adalah sebuah tingkatan setelah Pramuka Siaga. Anggota Pramuka Penggalang berusia dari 11 sampai dengan 15 tahun. Kiasan Pramuka Penggalang. Pramuka Penggalang mengandung kiasan pada masa penggalangan perjuangan bangsa Indonesia, yaitu pada saat rakyat Indonesia menggalang dan berusaha menyatukan dirinya untuk mencapai kemerdekaan. Adanya peristiwa bersejarah yaitu Kongres Para Pemuda Indonesia yang dikenal dengan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Romantisme inilah yang menjadi cikal bakal istilah penggalang. Tingkatan dalam Pramuka Penggalang. Berdasarkan pencapaian syarat-syarat kecakapan umum, Pramuka Penggalang dapat digolongkan dalam beberapa tingkatan, yaitu penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Penggalang ramu adalah tingkatan syarat-syarat kecakapan umum pertama sebelum penggalang rakit dan terap dalam satuan Pramuka Penggalang. Penggalang rakit merupakan tingkatan kedua dalam satuan Pramuka Penggalang setelah penggalang ramu dan sebelum penggalang terap. Penggalang terap adalah tingkatan syarat-syarat kecakapan umum terakhir atau ketiga setelah penggalang ramu dan rakit dalam satuan Pramuka Penggalang. Dinamakan penggalang ramu mengiaskan sejarah perjuangan bangsa untuk mencari ramuan atau cara atau bahan-bahan. Rakit mengiaskan ramuan atau cara atau bahan kemudian yang sudah didapatkan dirakit atau disusun. Adapun terap mengiaskan bahan yang telah dirakit atau cara yang telah disusun yang kemudian akhirnya dapat diterapkan dalam pembangunan bangsa dan negara. Tingkatan penggalang juga memiliki syarat-syarat kecakapan umum atau SKU dan syarat-syarat kecakapan khusus atau SKK yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kenaikan tingkat atau tanda kecakapan umum dan mendapatkan tanda kecakapan khusus atau disebut TKK. Sistem berkelompok. Setiap anggota Pramuka Penggalang dikelompokkan dalam satuan-satuan kecil yang disebut regu. Setiap regu terdiri atas 8 orang penggalang. Regu dipimpin oleh seorang pemimpin regu atau pinru yang bertanggung jawab penuh atas regunya tersebut. Regu dalam penggalang mempunyai nama-nama untuk mengidentifikasi regu tersebut. Nama regu putra diambil dari nama hewan, misalnya harimau, kobra, elang, kalajengking, dan sebagainya. Sedangkan nama regu putri diambil dari nama bunga, misalnya bunga anggrek, mawar, melati, dan sebagainya. Setiap 4 regu dihimpun dalam sebuah pasukan yang dipimpin oleh seorang pemimpin regu utama atau pratama. Pratama adalah pimpinan dari seluruh regu. Satuan terpisah. Pelaksanaan kegiatan kepramukaan dilaksanakan dengan sistem terpisah untuk satuan putra dan satuan putri, di mana Pramuka Penggalang Putra dikelompokkan dengan Pramuka Penggalang Putra lainnya dan dipisahkan dari Satuan Pramuka Penggalang Putri. Satuan ini dibina oleh pembina dan pembantu pembina putra juga, demikian sebaliknya untuk Satuan Penggalang Putri. Kode kehormatan Pramuka Penggalang terdiri atas Trisatya dan Dasa Dharma. Trisatya.
Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, menepati Dasa Dharma. Dasa Dharma Pramuka itu: 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin terampil dan gembira. 7. Hemat cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kegiatan Pramuka Penggalang. Kegiatan dalam tingkatan penggalang antara lain Jambore. Jambore adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk perkemahan besar dan diadakan bertingkat, mulai dari Jambore Nasional atau Jamnas, Jambore Daerah atau Jamda, Jambore Cabang atau Jamcap, dan Jambore Ranting atau Jamran. Lomba tingkat. Lomba tingkat adalah pertemuan regu-regu pramuka penggalang dalam bentuk lomba kegiatan kepramukaan. Lomba tingkat dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari tingkat gugus depan disebut LT1, ranting LT2, cabang LT3, daerah LT4, dan terakhir nasional LT5. Gladian Pimpinan Regu atau Dian Pinru adalah pertemuan pramuka penggalang bagi pemimpin regu utama, pratama, pemimpin regu Pinru, dan wakil pemimpin regu Wapinru penggalang, yang bertujuan memberikan pengetahuan dan pengalaman di bidang manajerial dan kepemimpinan. Dian Pinru diselenggarakan oleh gugus depan, kuartir ranting atau kuartir cabang, kuartir daerah, dan kuartir nasional. Dapat menjalankan Dian Pinru apabila dipandang perlu. Penjelajahan White Game adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk mencari jejak. Dengan menggunakan tanda-tanda jejak, membuat peta, mencatat berbagai situasi, dan dibagi dalam pos-pos. Setiap pos berisi kegiatan keterampilan kepramukaan, seperti morse, semapur, sandi, tali temali, dan sejenisnya. Dalam membuat peta, pramuka penggalang memiliki teknik sendiri seperti peta pita dan peta lapangan. Peta pita dibuat oleh 2 orang atau 3 orang yang biasanya mencatat posisi atau titik dari kompas bidik, kemudian orang lain akan mencatat kondisi sekitar dalam sebuah meja jalan. Latihan bersama adalah pertemuan pramuka penggalang dari 2 atau lebih gugus depan yang berada dalam satu kuartir ranting atau kuartir cabang maupun kuartir daerah dengan tujuan untuk saling tukar-menukar pengalaman. Perkemahan adalah pertemuan pramuka penggalang yang dilaksanakan secara reguler untuk mengevaluasi hasil latihan di gugus depan. Perkemahan diselenggarakan dalam bentuk persami, perkemahan Sabtu Minggu, perjusami, perkemahan Jumat Sabtu Minggu, atau perkemahan lainnya. Jambore on the air dan Jambore on the internet atau disebut Jota Joti. Tanda pemimpin regu. Tanda pemimpin regu utama atau pratama dengan garis 3. Tanda pemimpin regu atau Pinru dengan garis 2, dan tanda Wapinru atau wakil pemimpin regu dengan garis 1. Syarat kecakapan umum atau SKU yang telah berlaku pada saat ini merupakan syarat kecakapan umum baru yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kuartir Nasional Nomor 198 Tahun 2011 tentang petunjuk penyelenggaraan SKU. Kemudian, SK inilah yang menjadi penyempurnaan atas syarat kecakapan umum sebelumnya yang telah diberlakukan sejak tahun 1974 dalam kurung SK Kuarnas nomor 088-KN-1974 tentang SKU. Untuk panduan penyelesaian SKU, Kuarnas telah mengeluarkan SK nomor 199 tahun 2011 tentang panduan penyelesaian SKU. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, adik-adikku semuanya, dan segenap panitia, kakak-kakak pembina Pramuka Gudep 3132 MTSN Negeri 2 Kebumen. Sebelum marilah kita berdoa, mudah-mudahan penerimaan tamu
Penggalang, Gudep 3132, virtual MTSN 2 Kebumen, berjalan lancar, berkah dan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa li walidayya wa lil muslimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'aman yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhil karimi azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa khairun jamil syai'at tarfa'una biha lakal darajat wa balighuna asal ghayat fil khairat wa batal mamat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka min husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha bismil khatimah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala kulitain barakallahu salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala kulitain wa ta'ala barakallahu salam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma barik lana fi umrina, Allahumma barik lana fi rizqina, Allahumma barik lana fi aulatina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya. Taqabbalallahu minna wa minkum.